Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat wal afiat. Baik, pada kesempatan hari ini ya, hari Jumat 23 Oktober 2020, insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya materi kita Pendidikan Agama Islam kelas 5 ya, atau PAI. Ya, hari ini adalah materi kedua ya, pekan keempat. Kita akan membahas pada modul halaman 6 sampai 8. Ya, silakan ambil modulnya dan buka halaman 6 ya. Judulnya apa? Judulnya adalah Sifatu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas nasabnya beliau, kemudian kelahirannya, kunyahnya dan lakopnya. Nah, kali ini kita akan membahas sifat atau ciri-ciri Utsman bin Affan ya. Bagaimana sifat dan ciri-cirinya? Mari kita lanjutkan ya. Ya, ini judulnya ya, sifat atau ciri-ciri Utsman bin Affan. Ya, yang alif ya, yang pertama itu sifatuhu al-khalqiyah. Ya. Sifat atau ciri-ciri fisiknya ya. Perhatikan, sebelumnya kita telah membahas juga Abu Bakar dan Umar ya. Kita membahas ciri-ciri fisiknya juga. Ya, kali ini pada pembahasan Utsman bin Affan juga sama. Kita akan mempelajari fisiknya juga ya. Perhatikan, jangan keliru juga, untuk terjemahan al-khalqiyah adalah fisik ya. Sifatuhu al-khalqiyah ya. Artinya ciri-ciri fisiknya ya. Nanti ada juga sifatuhu al-khuluqiyah. Nah, hampir sama ya, penyebutannya hampir sama, tapi jangan keliru. Kalau yang al-khalqiyah itu fisiknya, kalau yang al-khuluqiyah itu karakter atau sifatnya. Baik, kita bahas ya. Perhatikan di bawahnya. Kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu la bit-tawil walal qasir, dzu wajhin hasanin wa 'aridun bainal mankibain, wa kana rajulan shadidan, wa kanat lihyatuhu kasifatan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak bertubuh tinggi dan tidak juga pendek ya. Berwajah tampan. Jarak kedua bahunya lebar. Orangnya kuat. Jenggotnya lebat. Ya, ini diantara ciri fisiknya ya. Mari kita lanjutkan kembali. Wa kana yasbighuha bil launil asfar. Wa kana 'azimal mankibain wa ra'suhu kathif asy-sya'r. طويل الأنف مع دقة أرنبته ضخم الساقين طويل الذراعين. Beliau mewarnai sebagian besar jenggotnya dengan warna kuning ya. Ini sebagaimana kita juga membahas Abu Bakar ya. Beliau juga mewarnai jenggotnya dengan warna kuning ya. Kedua bahunya besar ya, rambutnya lebat. Pucuk hidungnya sangat mancung ya. Beliau ini mancung sekali hidungnya. Kemudian kedua lengannya panjang. Ya, itulah diantara beberapa ciri fisik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, sekarang kita yang keba, yaitu sifat-sifat atau karakternya. Nah, ini bahasa Arabnya adalah sifatuhu al-khuluqiyah. Ya, ini sifat atau karakternya. Kalau tadi fisiknya ya, sifatuhu al-khalqiyah ya, bedakan ya di situ ya.
kana Utsmanu kariman katsiral infaqi fi sabilillah wari'an taqiyan dzu khaufin 'azimin min Allah wa yansurud du'afa wa layyinut tab'i. Utsman bin Affan adalah orang yang dermawan ya, dermawan, suka memberi ya, banyak berinfak, banyak menolong ya. Intinya sering sekali untuk memberi sesuatu ya. Banyak berinfak di jalan Allah. Orangnya taat dan bertakwa, memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menolong orang-orang yang lemah ya. Tabiat atau kebiasaannya itu lemah lembut. Kemudian lanjutkan, laqad ishtara bi'ran minal miyah wa huwa bi'run raumah bimalihi yasqil muslimina hinama atal muslimina ilal madinah wajadu ta'aban wa masyaqqatan fil husuli 'alal ma' li'anna al-bi'ra kanat milkan lil yahud wa kanu yatahakkamu bil mal wad daf'i wa yarfa'u thamanal miyah ad'af. Nah, di sini menarik sekali ya. Dengan hartanya, Utsman bin Affan membeli sebuah sumur. Namanya adalah Sumur Raumah. Ketika beliau datang ke Madinah ya, dan melihat kondisi kaum muslimin pada saat itu sedang paceklik ya. Kesusahan untuk mendapatkan air ya, di mana-mana sulit untuk mendapatkan air ya. Tidak ada sumber air kecuali hanya ada sumur ini ya, namanya Sumur Raumah. Tapi Sumur Raumah ini adalah milik seorang Yahudi ya, sehingga kaum muslimin ketika ingin mengambil air itu ya harus membayar ya, harus membayar kepada orang Yahudi yang memiliki Sumur Raumah ini ya. Kemudian orang Yahudi tersebut tentunya dengan memiliki sumur itu dan dibutuhkan oleh banyak orang kaum muslimin pada kota Madinah ini ya, orang Yahudi ini mendapat keuntungan ya dari menjual air yang ada di sumur itu ya. Maka orang Yahudi ini menjualnya dengan harga yang berkali-kali lipat ya. Tentunya mencari keuntungan ya. Ini sangat menyusahkan sekali bagi kaum muslimin ketika mereka sulit untuk mendapatkan air ya. Maka Utsman bin Affan lah yang membeli Sumur Raumah ini untuk dibagikan airnya kepada kaum muslimin. Artinya ketika Utsman sudah membeli sumur itu, maka gratis ya untuk kaum muslimin ya. Ustaz akan kisahkan sedikit saja ya secara singkat ya, kisah di mana Utsman ini membeli Sumur Raumah ini kepada orang Yahudi ya yang memiliki sumur tersebut. Jadi ya, Utsman membeli sumur kepada orang Yahudi ini ya yang memiliki sumur itu. Akan tetapi orang Yahudi ini tidak mau menjual sumurnya ya. Iyalah, karena sumurnya itu merupakan penghasilannya ya, setiap harinya dia mendapat keuntungan terus dengan orang muslimin itu membeli airnya dari sumur itu ya. Maka orang Yahudi tidak mau menjualnya kepada Utsman ya. Padahal Utsman sudah membelinya atau menawarnya dengan harga yang cukup tinggi ya. Belasan ribu dinar bahkan puluhan ribu dinar ya. Akan tetapi Utsman tidak menyerah ya. Beliau berpikir bagaimana caranya agar sumur itu bisa dibeli oleh Utsman untuk kaum muslimin ya. Akhirnya Utsman bernegosiasi ya. Utsman menawar lagi dan mempunyai ide yang cemerlang ya. Maka Utsman berkata kepada orang Yahudi itu, "Wahai orang Yahudi, bagaimana kalau sumur ini saya beli ya sehari buat saya ya. Kemudian hari berikutnya buat engkau wahai orang Yahudi." Ya, artinya sehari sumur itu buat Utsman, sehari untuk orang Yahudi itu. Maka otomatis dengan begitu kan ketika hari yang dibeli oleh Utsman itu ya, sehari dibeli oleh Utsman, maka airnya akan
digratiskan bagi kaum muslimin. Nah, seperti itu ya. Maka kaum muslimin akan mengambil air pada hari yang sumur itu milik Utsman ya. Tentu seperti itu ya. Ini cara yang cerdik sekali ya. Akhirnya orang-orang kaum muslimin ini mengambil airnya pada hari yang dimana hari tersebut adalah dibeli oleh Utsman ya. Maka ketika hari berikutnya pada hari milik siapa orang Yahudi itu ya, tidak ada yang datang ya, tidak ada yang datang karena sudah mengambil air ya. Orang-orang muslimin di Madinah ini sudah mengambil air pada hari yang dimana hari tersebut dibeli oleh Utsman ya. Maka akhirnya orang Yahudi ini menyerah ya, menyerah dan kemudian datang kepada Utsman bin Affan dan bilang, wahai Utsman bin Affan, sudahlah beli saja ya, beli saja sumur saya ini sepenuhnya ya, belilah dengan harga yang setengah dari kemarin ya, artinya mendapatkan harga yang seperti kemarin Utsman beli di hari tersebut ya. Akhirnya sumur itu dibeli oleh Utsman dan sudah menjadi milik Utsman bin Affan sepenuhnya ya. Akhirnya orang-orang yang ada di Madinah ya, kaum muslimin pada waktu itu sudah tidak kesusahan lagi ya. Akhirnya mengambil air secara gratis tentunya ya. Beginilah kecerdikan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ya. Beliau ini orang yang cerdas dalam berdagang juga ya. Makanya beliau ini kaya ya, kaya raya. Baik, kita lanjutkan ya. Itu sedikit saja secara ringkas kisah bagaimana Utsman bin Affan membeli sumur Raumah dari seorang Yahudi. Lidzalika qama Utsman bin Affan bi syira'i hadhihi al-bi'ri lil muslimin. Fa hadha dalun ala karamihi. Faqad kana musahiban lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'allama minhu makarim al-akhlaq. Oleh karena itu, Utsman bin Affan membeli sumur tersebut untuk dipergunakan oleh kaum muslimin. Ya, ini sudah dijelaskan tadi ya. Ini menunjukkan apa? Kedermawanan beliau ya. Sumur yang dibeli tadi harganya tidak murah ya tentunya. Belasan bahkan puluhan ribu dinar atau dirham ya. Ya, intinya mahal ya. Utsman telah banyak menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan belajar akhlak-akhlak mulia dari beliau. Fata'allama al-Qur'ana was-sunnah minar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana sawaman qawaman ya, wa kana sawaman qawaman wa kadzalika ishtahara bil haya'i syadid faqad akhbara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif hina qala ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Kemudian Utsman juga belajar Al-Quran dan hadis dari beliau. Utsman adalah orang yang sering berpuasa dan sholat malam. Utsman juga terkenal dengan orang yang sangat pemalu. Ya, sebagaimana yang Rasulullah kabarkan di dalam hadisnya yang mulia, beliau berkata, tidakkah sepatutnya aku malu kepada seorang, ya, yakni Utsman, yang para malaikat pun malu kepadanya. Ya. Jadi maksudnya malaikat aja malu kepada Utsman ya, apalagi Rasulullah ya. Maksudnya Rasulullah, wah saya juga harus lebih malu lagi ya, karena malaikat pun malu kepada Utsman, maka Rasulullah juga malu kepada Utsman bin Affan ya. Maksudnya seperti itu. Ya, type kita cukup sampai halaman 8 ini ya. Seperti biasa setelah ini ada mufradat ya. Al-mufradat. Type. Seperti biasa ya, perhatikan pengucapan mufradatnya ya. Perhatikan pengucapan mufradatnya ya, terutama di panjang pendeknya dan harokatnya ya. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Mufradat yang pertama, tawilun, artinya tinggi atau panjang ya. Yang kedua, qasirun, artinya pendek. Yang ketiga, lihyatuhu kasifatun ya, pakai sa. Kasifatun, artinya jenggotnya lebat. Yang keempat, karimun,
artinya dermawan. Yang kelima, yansurud du'afa, yang artinya menolong orang-orang yang lemah. Yang keenam, bi'run, artinya sumur, ya. Bi'run itu huruf hamzah, ya. Bi'run artinya sumur, ya. Yang ketujuh, masyaqqatun. Masyaqqatun pakai sya, ya. Qafnya ada tasydidnya. Masyaqqatun artinya kesulitan. Yang kedelapan, ta'allama. Ta'allama artinya belajar. Yang kesembilan, yadfa'u artinya membayar. Yang kesepuluh, hayaun artinya malu. Ya, taib, kita cukupkan pertemuan kita sampai sini dulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.